Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung akhir zaman itu, mimpilah yang berlaku sebagai mubasyirat. Itu banyak penafsiran kitab-kitab yang ada. Ya. Baik, jadi pernyataan ujma itu adalah pernyataan kaki tangan Dajjal. Jadi bagi saya, bagi Majelis Gajah, ujma adalah kaki tangan Dajjal. Karena menghalangi umat untuk meyakini, mulai mencermati kaitan dengan mubasyirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita akan merespon ada sebuah video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Di sana ada pengikut dari Muhammad Qasim yang mereka anggap calon Imam Al-Mahdi. Dia menyebutkan bahwa Ustaz Zulkifli Muhammad Ali itu adalah kaki tangan Dajjal. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kiranya kita ingin merespon bahwa kalau memang kita mempunyai pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda, tidak usah meruntuhkan orang, tidak usah menjatuhkan orang dengan menyebut dia adalah sebagai kaki tangan Dajjal. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Diki ini, bahwa pengikut Dajjal itu kebanyakan mereka itu adalah orang Yahudi dan perempuan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Atsba'ud Dajjal minan nisa'i wal Yahudi." Kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah para perempuan dan orang Yahudi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara Ustaz Zul bukanlah seorang perempuan. Ustaz Zul juga bukan orang Yahudi. Ustaz Zul adalah seorang Muslim yang taat insyaAllah. Dan bahkan Ustaz Zul adalah seorang da'i yang ikut menyebarkan dakwah Islam. Apa alasan Pak Diki ini mengatakan bahwa Ustaz Zul ini adalah kaki tangan Dajjal? Apakah karena memang hanya berbeda pandangan dan pendapat, lantas kita mengatakan bahwa Ustaz Zul itu adalah Dajjal? Itu tidak boleh. Merendahkan dan menghinakan orang lain itu tidak boleh. Itu adalah perbuatan fasik. Saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Sibabul muslimi fusukun." Mencela, menghina dan merendahkan orang muslim itu adalah perbuatan fasik. Wa qitalu kufrun. Memerangi dan membunuh orang muslim itu adalah sebuah kekafiran. Jadi Anda tidak boleh karena hanya mentang-mentang berbeda pendapat kemudian Anda klaim dan sebut Ustaz Zul sebagai kaki tangan Dajjal. Itu tidak boleh, karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis lain, yatsba'ud Dajjal min Yahudi Asfahan sab'una alfan alaihim toyalisah, kata Rasulullah. Pengikut Dajjal itu adalah dari orang Yahudi Asfahan, kata Rasulullah, dan mereka itu berjumlah 70.000 orang, dan mereka semuanya pakai pakaian toyalisah. Pakaian toyalisah itu adalah seperti selempang ya, yang disematkan di pundak. Itulah pakaian mereka. Jadi itu tidak benar kalau Anda mengatakan bahwa Ustaz Zul adalah kaki tangan Dajjal. Sesungguhnya apa yang Anda sampaikan itu tidak ada alasan sama sekali. Karena bagaimanapun Ustaz Zul adalah seorang Muslim, bukan orang Yahudi. Sementara yang dikatakan kaki tangan Dajjal itu adalah mereka itu adalah dari orang Yahudi, bukan dari umat Islam. Kenapa sih kita percaya kok kepada mimpi Muhammad Qasim sehingga kita yakin bahwa dia adalah calon Imam Mahdi yang ditunggu umat? Yang pertama, di dalam gambaran mimpinya jelas telah mengatakan ya, kemunculan Muhammad Qasim adalah satu dari tanda besar 4 kiamat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video kedua ini mereka beranggapan bahwa Muhammad Qasim itu adalah calon dari Imam Al-Mahdi. Tapi aneh, ternyata Muhammad Qasim ini sholatnya masih bolong-bolong. Mungkinkah dia kelak memang betul-betul menjadi seorang Imam Al-Mahdi? Tentunya perlu kita pelajari untuk lebih lanjut.
Dan juga ternyata Muhammad Qasim ini belum menikah, saudaraku. Ya, ternyata Muhammad Qasim ini masih jomblo. मैं देता हूँ इसके अलावा कोई खास काम है शादी हुई है आपकी? नहीं नहीं। शादी का क्या प्लान है? पता नहीं, ये तो अल्लाह को पता होगा प्लान्स का। कोशिश तो बहुत की लेकिन नमाज पढ़ते हैं? रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, कब मतलब कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे। अच्छा, हफ्ते में एक बार? वो आलम नहीं, अच्छा। कभी से देर नहीं होती। देखें जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज़्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाजें भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दूँगा। Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali ya bahwasanya Imam Muhammad Qasim mengatakan salatnya itu tidak teratur, ya, masih bolong-bolong, dan bahkan dari mereka pun, dari kelompok Ghazal pun mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu sedang menuju kepada titik kekafiran, belum sampai ke kafir ya, tetapi menuju kekafiran. Karena ternyata Muhammad Qasim ini salatnya cuman Senin Kamis. Ini yang disampaikan oleh dari mereka sendiri. Walaupun dalam keadaan apapun, Muhammad Qasim itu sedang salah jalan, ya, sedang menuju kekafiran malah sebetulnya. Kalau kita lihat dia Senin Kemis sholatnya ya, karena hadisnya begitu kuat, orang yang mengabaikan sholat ya itu menuju kekafiran, tapi belum menjadi kafir. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi imam sholat saja itu ada kriteria yang mesti dipenuhi. Tidak serampangan untuk menjadi seorang imam ya, apalagi ini imam kaum muslimin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين